Bu Nini Rahayu. Silakan Bu, apa tanggapan Ibu sebagai saksi ahlinya TPPO? Ya, apa sejalan dengan Ibu Sri atau berbeda? Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Karni. Sebelum saya memberikan respon terkait dengan kasus NM dan PR, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi politik hukum pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini. Saya kira ini penting sekali karena walaupun tadi Bu Sri sudah menyampaikan apa itu notula vantulectingnya gitu ya, karena saya juga ikut merumuskan undang-undang ini. Jadi semangatnya memang satu, menghargai terhadap martabat kemanusiaan. Karena bagaimanapun setiap warga negara, termasuk perempuan, dia mempunyai kebebasan terhadap tubuhnya untuk dihargai. Itu yang paling penting dan itu kita cantumkan sebetulnya di dalam undang-undang ini di bagian menimbang dan seterusnya. Nah, karena fenomena pada saat itu proses perbudakan sebetulnya bukan hanya perempuan Pak Karni di bidang prostitusi, banyak sekali model-model perbudakan yang sebetulnya sampai sekarang masih cukup besar ya. Apakah itu dalam konteks prostitusi maupun konteks perbudakan dalam arti fisik lainnya terhadap perempuan sebagai pekerja rumah tangga misalnya, atau sebagai pelayan. Jadi ada yang use value, jadi digunakan untuk prostitut, atau exchange value itu yang digunakan untuk misalnya alat-alat pornografi, difoto, dijadikan model dan seterusnya, tapi dieksploitasi seksualitasnya kan cukup banyak tuh. Jadi iklannya bra dan seterusnya yang sebetulnya dia tidak nyaman. Atau yang ketiga itu adalah sign value. Jadi dia dilukis dan segala macam, tapi kemudian diedarkan. Ini bentuk-bentuk baru yang ini juga akan menjadi tantangan bagi kepolisian ke depan sebetulnya. Nah, tetapi karena memandang aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu lagi-lagi hanya memikirkan pelaku tanpa melindungi korban. Tidak ada perspektif perlindungan korban dalam peraturan sebelumnya. Maka kemudian setelah kita meratifikasi SIDO, lalu mempertimbangkan, kita Indonesia kan juga sudah menandatangani Statuta Palermo tahun 2000. Pada saat, kalau kita lihat penandatanganan Statuta Palermo waktu disahkan, ini juga perdebatannya luar biasa Pak Karni. Itu adalah perdebatan negara-negara berkembang dengan negara-negara yang sudah maju. Pada saat itu negara-negara maju memandang, loh nggak apa-apa menjual tubuh itu, biasa saja gitu. Orang kalau suka sama suka, dan ini sebagai pekerjaan nggak apa-apa. Tapi bagi negara-negara berkembang, oh tidak bisa. Yang paling rentan adalah warga kami yang dieksploitasi karena ini terkait tubuh. Akhirnya Statuta Palermo disahkan dengan kesepakatan bahwa ternyata eksploitasi tubuh, apalagi itu terkait dengan prostitusi, itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan ditentang. Dan itu yang kemudian disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang. Dan kita sudah menandatangani. Nah, ini juga menjadi salah satu dasar. Kemudian tahun 2007 kita menyusun Undang-Undang Nomor 21 ini. Lagi-lagi bentuk perlindungan yang diberikan kepada undang-undang ini kepada korban adalah selain yang disasar pelaku yang tadi sudah dijelaskan dan saya tidak akan mengulang. Sebetulnya ada upaya untuk melindungi korban. Makanya korban itu terbukti melakukan transaksi atau tidak, misalnya ya, terbukti sudah melakukan atau tidak itu tidak penting. Karena yang disasar itu adalah pelaku telah melakukan proses, cara, proses, dan tujuan. 3 itu. Nah sekarang pertanyaannya, misalnya soal prosesnya. Ini ada proses rekrutmen. Ada nggak proses rekrutmen? Nah, kita lihat di pasal 1, ya kan? Pasal 1 di penjelasan tentang apa yang disebut rekrutmen. Saya coba bacakan ya. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, ya, mengajak, mengumpulkan, membawa, memisahkan dan seterusnya. Mengajaknya ini sudah memenuhi nggak? Tadi, ini yang
nanti harus dibuktikan oleh kepolisian. Ya, itu satu saja. Ini kumulatif tiga-tiganya, proses, cara, dan tujuan harus dipenuhi, tetapi unsurnya hanya satu saja, alternatif. Bukan yang sederet itu dipenuhi, enggak, dia alternatif. Ya betul. Ya. Koma itu alternatif. Iya, alternatif. Oke. Yang kedua caranya sekarang. Ada nggak di situ, tadi saya coba coret-coret ya, unsur pembayaran sebagai iming-iming sehingga seseorang mau tidak mau tertarik untuk melakukan. Ini bahasa lainnya itu bujuk rayu. Yang disebut bujuk rayu itu bukan hanya menggosok-gosok, menjanjikan sesuatu, ngasih handphone, dan seterusnya. Tapi yang dimaksud dengan membujuk rayu itu artinya juga memberi iming-iming dengan biaya yang upah yang besar. Kamu tak kasih 200 juta, 100 juta, itu kan menjadi, dan membuat orang terus-menerus memiliki ketergantungan. Jadi seperti narkoba, itu kan juga gitu. Yang ketiga, ini yang menarik. Bagaimana undang-undang ini sebetulnya ditujukan untuk melindungi korban dan menyasar pelaku. Untuk tujuan eksploitasi, ini delik formil Pak Ari. Artinya, eksploitasinya itu tanpa harus terjadi. Jadi orang baru berjalan aja, kalau sudah mengarah terpenuhi unsurnya itu sudah kena. Ini kenapa tadi yang disampaikan oleh Ibu, semangatnya ini karena semangat ingin memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi korban. Melindungi korban, makanya ada proses rehabilitasi untuk korban, ada restitusi untuk korban, ada kemudian denda untuk korban dan seterusnya. Kalau saya boleh bercerita, kasus pengungkapan semacam ini sebetulnya sudah terjadi di Medan. Ya, kebetulan saya juga diminta jadi saksi. Ya, di Medan sudah ada juga dengan cara penggerbekan dan seterusnya. Hanya karena korban atau pelaku atau perantara ini bukan public figure, dia tidak terekspos. Jadi ini sebetulnya sudah terjadi gitu, tidak satu kali, ada 3-4 kasus yang sama sebetulnya, ya. Ini penting sekali. Nah, jadi kalau kemudian pendapat saya terkait kasus ini, bahwa mempertimbangkan apa yang disebut di dalam deklarasi HAM di pasal 34 dan 35, maka untuk kasus ini dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan HAM dan prinsip-prinsip perlindungan korban, perempuan korban apalagi gitu ya, maka dia terbukti maupun tidak terjadi transaksinya ini, sudah terjadi perbuatan pembayaran, hubungan seksualitasnya ini, dia tetap korban Pak Kan, tindak pidana perdagangan orang, dan pelaku bisa dikenakan ketentuan di dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ya, cuma yang tadi yang saya juga pertanyaan kepada Pak Kombes Umar, bahwa di perdagangan begini bertebaran di Jakarta ini ratusan, dan jualannya juga satu tempat bisa 300 orang, 400 orang. Ya, saya juga berharap jangan hanya yang satu orang yang kena gitu loh. Gak adil banget saja gitu loh. Kok ini asongan kena, sementara punya supermarket tenang. Ya, saya sepakat kalau itu yang disampaikan Pak Karni, artinya tidak boleh kemudian pihak kepolisian hanya menyasar pelaku-pelaku perdagangan orang, hanya yang kemudian menyasar korbannya misalnya artis atau public figure dan seterusnya. Tetapi memang terkait undang-undang ini kita sesungguhnya masih sangat miris Pak Karni. Kita ini undang-undang ini sudah disahkan sejak tahun 2007, ya. Tetapi sampai dengan saat ini posisi kita itu masih tier 2 sebagai sebuah negara. Artinya apa? Negara ini hanya bisa berupaya membuat kebijakan tapi belum menegakkan. Upaya membuat kebijakan tapi belum menegakkan.
48 putusan Mahkamah Agung dan 42 putusan Pengadilan Tinggi. Agak mengagetkan buat saya, ya. Undang-undang ini ketika dijungtokan dengan pidana umum, hakim, PT maupun MA lebih banyak menggunakan umum. Dari 52 kasus yang diputus PN, 17 justru bebas. Tetapi ketika dibawa ke kasasi, alhamdulillah, Mahkamah Agung kemudian justru memutus menggunakan undang-undang ini. Menjadi yudek faksi. Iya, dan putusannya luar biasa yang Mahkamah Agung, minimal 10 tahun. Bahkan sudah memberikan restitusi. Apalagi tentang hak korban yang satu ini. Dari sekian ratus kasus yang saya eksaminasi, restitusinya cuma 3 yang diberikan. Artinya, dan ini 80% adalah prostitusi. Nah, jadi kalau misalnya kita memang tidak sungguh-sungguh menyasar si pelaku ini, gitu ya, apakah itu yang bermigrasi ke luar negeri maupun di dalam negeri, maka memang undang-undang ini hanya sekedar undang-undang yang dibuat tapi tidak ditegakkan karena selama ini pelaku tidak pernah kemudian betul-betul dijerat. Dan mungkin mohon maaf, tadi pesan yang saya tangkap, kenapa yang tidak kita sasar sekarang ini adalah pelaku gitu, misalnya yang jelas-jelas melakukan kejahatan dan rentetan perbuatan tadi, rentetan perbuatan. Baik, jika tak seorang pun yang ingin menjual dirinya, maka siapapun yang memaksa orang itu untuk menjual dirinya adalah kejahatan. Tetapi ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan dengan kehendak sendiri ingin menjual dirinya, itu hak mereka sepenuhnya. Kata Neil Johan Ritgal, sejarawan Norwegia, memang orang barat. Kita rehat sejenak.